Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberi kita kekuatan, kesempatan, kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga Allah menjumpakan kita kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ustadz Abdul Basir. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana terus ada beliau, kasih beliau, sehingga mampu membawa agama ini dari zaman jahiliyah ya, zaman Pro di Mekah dulu, zaman jahiliyah, zaman kebodohan ya, menuju zaman Islamiyah hingga saat ini. Insya Allah kita semua di sini akan menjadi umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar rekan sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anak-anak Ustaz sekalian yang sedang atau yang telah mengerjakan, yang sedang mengerjakan ulangan harian yang Ustaz kirimkan pada tadi siang ya, tepatnya pada ba'da zuhur. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Dan mohon maaf atas keterlambatan video pembelajaran ini ya, dikarenakan ya kita turut berduka cita ya atas perginya ibunda kita ya, yaitu Ibu Susilowati, yaitu adalah istri dari pembina yayasan ya, atau yaitu dengan hormat namanya kami sebutkan Ustadz Imam Sujius ya, SPDI. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan, digabungkan, dijumpakan di akhirat bersama orang-orang yang soleh dan soleha, sehingga dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Teruntuk keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah selalu memberi kesabaran dan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mungkin memberi cobaan yang melebihi batas kemampuan seorang hambanya. Semoga Allah selalu memberi keluarga yang ditinggalkan kesabaran. Amin amin amin. Oke, berikutnya kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 9. Yaitu bab 9 berjudul tentang Allah Maha Suci ya. Nah, kemarin kita sudah masuk di materi di bab 8 tentang kisah ya, kisah Nabi Lut alaihissalam, yang mana Allah utus kepada kaum Sodom ya, atau di negeri Sodom, yang mana di situ sangat nampak kerusakan moral yang sangat nampak adalah homoseksual ya, atau menyukai sesama jenis. Makanya Allah sangat membenci ya. Itu perilaku seperti itu adalah perilaku yang hina, bahkan melebihi binatang ya. Seekor binatang saja ketika jantan dengan jantan, binatang itu malah akan bertarung ya, tidak akan saling menyukai. Itu kalau binatang ya. Tapi manusia sampai mencintai antara laki-laki dan laki-laki, atau perempuan dan perempuan, maka perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki saling mencintai, maka bisa dikatakan hinanya itu melebihi binatang ya, sangat hina ya. Makanya perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah Nabi pada saat itu ya, Nabi disuruh untuk menyembah Allah dan meninggalkan perilaku-perilaku yang sangat tidak terpuji itu. Tapi nyatanya kaum Sodom mengusir, menolak dan memaki ya Nabi agar tidak usah mengurusi perilaku yang telah dilakukan oleh kaum Sodom. Maka turunlah bencana di negara tersebut ya, setelah Nabi Lut alaihissalam meninggalkan kota Sodom tersebut. Oke, berarti kita masuk materi berikutnya, yaitu Allah Maha Suci di bab 9.
Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya seperti biasa ya, yaitu menanyakan alat tulis. Tapi kalau kalian menontonnya malam, ya, alangkah baiknya kalian saksikan video ini besok pagi ya boleh ya, habis subuh juga boleh. Oke. Agar lebih bagus ya, apalagi kalau subuh di nonton video ini, menyimak video ini, maka akan lebih fresh ya. Oke. Simak. Sudah menyiapkan alat tulisnya? Walaupun fotonya ini hanya buku dan pensil, tapi sudah mewakili semuanya ya, karena dia juga alat tulis. Oke, buku paket kelas 2, Ceria dan Takwa dengan Pendidikan Agama Islam. Sudah ya? Oke. Dan juga jangan lupa selalu dalam bimbingan kedua orang tua kalian, agar kalian benar-benar menyaksikan video ini ya, tidak kemana-mana. Alasannya nanti kalau nggak dibimbing nggak dipandu oleh orang tua, alasannya ibu saya mau nonton videonya Abdul, tapi nyatanya nonton yang lain, ya kan? Ya, jadi dalam bimbingan orang tua boleh dari papa, mama atau abang kalian. Oke. Berikutnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberi keberkahan kepada kita, dan apa yang kita lakukan pada saat ini bisa menjadi amal ibadah dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi salah satu tiket kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Oke. Kita mulai ya. Buka halaman 90 atau 89 ya. Buka halaman 89. Gambarnya seperti ini. Ada lafaz Allahnya ya, besar sekali ya, Masya Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ya, oke. Bab 9, yaitu tentang Allah Maha Suci. Nah, dalam pengantar bab ini ada di bawah yang Ustaz lingkaran merah. Ya. Di situ tertulis bahwa alhamdulillah kalian tentu sudah memahami arti Asmaul Husna. Selanjutnya, mari kita mengenal nama Allah dalam Asmaul Husna, yakni Al-Qudus. Ya, mari belajar melafalkan dan memahami Al-Asmaul Husna ya, nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, di halaman 90, next. Nah, halaman 90 ya. Di halaman 90 itu ada di poin kedua ya. Tujuan pembelajaran, ya ini yang lingkaran merah. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama itu melafalkan Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus. Dan kedua, memahami Allah Maha Suci ya. Oke. Berikut next. Ya, kita lanjut ke halaman 91 ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, yaitu poin pertamanya adalah tentang poin besarnya ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci ya. Oke, bisa bacakan ya. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Yakin apa enggak? Kalian yakin enggak? Yakin ya? Oke, kita yakin Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang mensucikan diri. Untuk lebih jelasnya, mari kita mempelajari salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus ya. Allah itu sangat menyukai orang yang suci ya. Orang suci yang atau orang yang mensucikan diri. Maksudnya orang yang suci itu orang yang mensucikan diri, yang tidak kotor ya, tidak jorok seperti itu. Ya, karena di balik Allah menyukai hal tersebut pasti ada kebaikan di belakangnya. Maksudnya di balik semua itu pasti ada kebaikan. Nah, kenapa Allah menyukai orang suci? Pasti ada kebaikan di situnya. Coba apa? Apa kira-kira kalau orang yang suci, yang bersih itu apa kebaikannya? Apa? Bagus, sudah tentu dia hidupnya sehat, bagus,
Ya, tapi jangan mengira ya, jangan mengira nanti orang yang kerjanya di sawah, di kebun, di sawit itu nggak bagus, itu bagus juga. Maksudnya jangan sampai sudah kerja di kebun atau sedang bepergian atau habis pulang bermain, tapi kalian tidak mandi, langsung tidur atau langsung makan atau langsung sholat. Itu yang Allah nggak suka ya. Kita boleh bekerja apapun profesi kita ya, atau ayah kita ada yang kerjanya di sawit, atau ada yang kerja di tambang ya, kerja di Pertamina, atau ada guru juga ya, enggak apa-apa. Yang penting setelah kerja atau masuk waktu sholat ya kita harus bersuci ya, kita mandi, kita berwudu ya. Disitulah Allah menyukai hambanya ya, hambanya ketika hambanya sudah kotor maka harus bersuci. Itu mensucikan apa? Mensucikan diri ya, mensucikan diri atau mensucikan jasmani itu dengan bermandi ya, dengan mandi, dengan wudu, dengan banyak hal lainnya ya. Pokoknya berbersih untuk badan kita agar badan sehat ya. Untuk rohaninya yaitu sholat ya, sholat. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan ketika kita sholat maka kita termasuk membersihkan dosa-dosa kita. Nah, tamsilannya itu bagikan orang yang kotor ya, orang kotor baru dalam sehari setelah pulang dari kerja itu mandi 5 kali atau enggak. Tamsilannya itu seperti orang yang memiliki rumah dekat dengan sungai yang mengalir deras. Satu hari orang tersebut mandi sebanyak 5 kali. Kira-kira orang tersebut kotor atau enggak? Maka akan bersih ya. Orang yang mandi 5 kali itu akan bersih, kelihatan cerah, bersih, sehat ya. Maka bahkan nggak ada debu yang nempel ya kan. Nah, begitu juga sholat. Nah, ketika kita mungkin lupa sehari-hari, kita mungkin nggak sengaja ngolok teman, nggak sengaja berbuat dosa atau maksiat, tapi kita terus melaksanakan sholat 5 waktu, maka apa yang terjadi? Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit masukan dari tentang menyucikan diri ya, baik suci dari jasmani maupun rohani kita. Oke, kita masuk ke materi, yaitu tentang al-asmaul husna al-qudus ya. Al-qudus artinya Allah Maha Suci. Nah, Allah Maha Suci, bersih dan sempurna dari segala kesalahan, kecacatan ataupun kekurangan. Nah, terus penghayatan Al-Qudus dalam diri manusia adalah dengan menyucikan jiwa dari kemusyrikan, penyakit hati, menghasut dan lain-lain ya. Jadi, kenapa kita mempelajari tentang Al-Qudus? Kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Suci ya. Allah beda dengan makhluknya. Allah nggak bisa disama-samakan dengan makhluknya. Maka Allah itu Al-Qudus ya. Allah Al-Qudus artinya Allah Maha Suci, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang bersih, Allah yang terhindar, sempurna dari segala kesalahan. Jadi Allah itu nggak memiliki kesalahan ya, pokoknya sempurna. Sempurna dari kecacatan, nggak ada cacat ya, dan nggak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Suci. Dan dari kisah ini, maksudnya dari pengertian Al-Qudus ini, maka kita dituntut untuk dengan mensucikan diri dari kemusyrikan, dari penyakit hati, menghasut dan lain-lain ya. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari tentang makna Al-Qudus. Nah, perhatikan di bawahnya ada firman Allah tentang Al-Qudus ini, atau tentang suci ya, atau Allah Maha Suci. Nah, perhatikan ayat di bawah ini. Ustaz bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ulang ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertaubat atau orang yang taubat, dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri ya. Nah, sesuai tadi yang saya tamsilkan tadi ya tentang sholat, yaitu ketika kita melaksanakan nggak sengaja ya, karena kita manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, makanya kita sholat ya kan. Jangan pernah berpikir, saya kan banyak dosanya, saya nggak mau sholat. Jangan ya, Allah itu maha pengampun. Maka walaupun kita mungkin sering lalai kita harus tetap melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat itu bisa dikatakan bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri ya. Paham semua ya? Ya, jadi materi pada hari ini tentang Allah Maha Suci ya. Yang pertama, Allah itu Maha Suci, Allah itu sempurna. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Dan dalam firman Allah juga disebutkan bahwa yang artinya Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri ya. Jadi sudah ada firman Allah seperti itu, kita harus laksanakan. Jangan pernah kita mengeluh, jangan kita putus asa dengan kesalahan kita. Teruslah bertobat kepada Allah dan selalu mensucikan diri. Agar apa? Agar Allah cinta kepada kita, Allah menyukai kita. Ketika Allah menyukai kita, maka semua urusan kita, semua kesusahan kita maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ketika kesusahan itu datang, kita sabar, kita tetap menyucikan diri, kita tetap sholat kepada Allah, kita tetap bertobat kepada Allah, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Jadi materi pada hari ini itu saja. Tugasnya belum ada ya. Tugasnya kalian harus benar-benar mengerjakan ulangan hari ini sampai dengan selesai ya. Ulangan pada hari ini nih yang tadi siang Ustaz kirim. Oke? Oke. Mungkin itu saja dari Ustaz Abdul. Insyaallah pekan berikutnya kita sudah Ramadan ya. Ya Allah, nggak terasa. Kita harus mempersiapkan diri, kita harus semangat menyambut bulan suci Ramadan ini. Dengan cara apa semangatnya? Jangan cuma karena makan enak ya, jangan ya. Tapi itu juga salah satunya. Tapi semangatnya juga dengan cara meningkatkan tingkat ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena di bulan Ramadan ini ibadah kita yang sunnah akan dilipat-lipat gandakan ya, akan berlipat-lipat pahalanya di bulan yang sangat suci ini ya. Tidurnya kita berpahala, buka berpahala, sabar kita berpahala dilipat-lipat ya kan. Makan kita berpahala, senyum kita berpahala ya. Kita ambilkan makan untuk ibu ya kan, bantu ibu memasak, itu pahala banyak kan, dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Kita harus bergembira karena ini kurang lebih tinggal 5 hari lagi menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kita nggak tahu kan umur kita itu gimana sampai tidaknya. Jadi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar Allah menjumpakan kita di bulan suci Ramadan. Baik ustadz, adik-adik sekalian, dan orang tua kalian di rumah, dan keluarga kalian di rumah, dan juga keluarga ustadz semuanya. Semoga Allah menjumpakan kita semua di bulan suci Ramadan, di bulan suci yang penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja dari Ustaz Abdul. Lebih dan kurangnya semua maaf ya. Bila ada saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah. The number one for me, oh, oh, number one for me.